Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amdani dari Prodi D3 Teknik Pertambangan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum yang keempat yang berjudul mengukur garis lurus terhalang bangunan. Praktikum dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022. Lokasinya di antara gedung jurusan Teknik Mesin dan Teknik Sipil. Cuaca pada saat itu cerah. Yang beranggotakan yang pertama Adrian Pratama Putra, yang kedua Anissa Amdani saya sendiri, yang ketiga Aprizi Zaki, yang keempat Azari Septiawan, dan yang kelima Fauzan Rashid. Adapun tujuannya, yang pertama mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. Yang kedua, mahasiswa terampil menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Adapun landasan teorinya, membuat garis lurus yang terhalang di lapangan dimaksudkan pembuatan garis lurus tidak dapat dibuat secara langsung, tetapi ada rintangan atau halangan. Membuat garis lurus di lapangan merupakan sesuatu yang penting pada pengukuran lahan dalam dunia pertambangan. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk membuat garis lurus dengan kondisi pandangan yang terhalang. Salah satunya adalah dengan pembuatan garis bantu yang sejajar dengan garis lurus yang akan dibuat. Dengan menggunakan segitiga siku-siku, dapat ditemukan garis yang sejajar dengan garis lurus yang akan dibuat. Dalam mengukur jarak antara titik, dua titik tidak bisa terlihat dan tidak bisa diukur secara langsung karena terhalang oleh bangunan dan tidak bisa diukur dengan menggunakan yalon bantu. Kesulitannya yaitu apabila mengukur yalon satu dengan yang lain dengan tidak menggunakan yalon bantu, maka kesalahan akan mudah terjadi karena jaraknya terlalu jauh apabila tidak menggunakan yalon bantu. Dan apabila menggunakan yalon bantu, maka pengukuran ini akan sedikit lebih mudah, disebabkan jarak yalon satu dengan yalon lainnya bisa diukur karena jaraknya lebih pendek. Dengan adanya yalon bantu tersebut, dan jika jarak yalon tersebut lebih dekat, bisa lebih akurat pengukurannya dibanding dengan menggunakan yalon bantu. Rumus yang digunakan yaitu rumus Pythagoras untuk membuat siku. Dapat digunakan rumus QR pangkat 2 sama dengan SR pangkat 2 ditambah QS pangkat 2. Sedangkan perbandingan segitiga untuk menentukan panjang sisi titik bantunya yaitu A kecil dikurang A besar sama dengan Q kurang S sama dengan P besar dikurang A kecil sama dengan P kurang S. Adapun alat dan bahannya yaitu yalon, pita ukur, pen ukur, kompas, rompi, helm safety, alat tulis, dan kertas. Adapun keselamatan kerjanya, yang pertama gunakan rompi dan helm safety pada saat waktu praktek, yang kedua hindari alat dari kemungkinan hilang atau rusak, yang ketiga pusatkan perhatian pada pekerjaan, yang keempat ikuti petunjuk instruktur. Langkah kerjanya, yang pertama persiapan. Persiapkan alat yang dibutuhkan, buat bun alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar, pergi ke lokasi praktek. Yang kedua, menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Yang ini ada dua cara. Yang cara pertama itu, buat garis lurus PR dengan menancapkan yalon di titik P dan R. Tancapkan yalon titik S dan buat QS tegak lurus terhadap PR diperoleh segitiga siku-siku PQS. Tancapkan yalon pada titik A, B, C, dan D. Segitiga didapat garis lurus PA, BC, DS, R. Ukur jarak PS, QS, PA, PB, PC, dan PD. Cari di atas kertas jarak A kecil dan A besar, B kecil dan B besar, C kecil dan C besar, dan D kecil dan D besar. Dengan rumus perbandingan sisi-sisi segitiga, titik A kecil dan A besar berbanding QS sama dengan titik P A berbanding PS. Itu A kecil A besar sama dengan dalam kurung QS Pi PA per PS. Setelah jarak A kecil A besar, B kecil B besar, C kecil C besar, dan D kecil D besar diperoleh, maka buatlah masing-masing garis tadi tegak lurus terhadap garis PS sesuai dengan jarak masing-masing dan tancapkan yalon untuk menempatkan titik A, B, C, dan D. Contoh gambarnya seperti ini. Selanjutnya cara 2. Pembuatan garis lurus seperti ini diperlukan 3
orang tenaga, pita atau rantai ukur, beberapa buah yalon, dan pen ukur. Cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, pasang yalon tegak lurus di titik P dan Q. Yang kedua, buat garis bantu AB sedemikian rupa seperti membuat garis lurus tanpa halangan yang sama panjang dengan garis PQ AB banding PQ. 3. Buat garis PA 4 meter dan QB 4 meter yang tegak lurus pada garis AB dengan sistem 3:4:5 sehingga didapat segitiga ACP dan BFQ. Buat garis di titik C sejajar dan sama panjang dengan garis BQ sehingga didapat titik C1 dan F1. Pasang yalon di titik C tegak lurus, bidik dari A ke C hingga didapat titik D yang segaris dengan garis ACB-DB. Proyeksikan titik D ke D1 yang sama panjang dengan garis C1. Contoh gambarnya seperti ini. Untuk data praktikum, kami pertama itu dapat data yang salah. Tapi setelah melakukan percobaan berkali-kali, akhirnya kami mendapatkan data yang benar, di mana SR 4,3 meter, QR 6,9 meter, QS 5,5 meter, C1S 2 meter, CS 41 meter, C sama C1 4 meter, A1 B1 2 meter, B1 2,4 meter, A1 dan B 3,2 meter, P dan A1 1,5 meter, A dan A1 1 meter, A dan P 1,8 meter. Adapun perhitungan skalanya, kami menggunakan skala 1:100. Adapun kesimpulan dan sarannya, yang pertama kesimpulan. Skala yang digunakan pada pembuatan sketsa adalah 1:100. Pengukuran garis lurus yang terhalang bangunan di lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip Pythagoras. Kesulitan dalam metode pengukuran adalah pembidikan dua yalon yang berada pada jarak jauh dan dapat diatasi dengan peletakan beberapa titik batuan di antara dua yalon tersebut. Yang kedua, saran. Yang pertama, dalam pengukuran ini harus teliti dan melakukan perhitungan yang teliti agar mendapat hasil yang akurat. Yang kedua, selalu mengutamakan keselamatan. Yang ketiga, perlengkapan safety wajib dikenakan saat kegiatan praktikum berlangsung. Adapun hasil gambar kerjanya seperti ini. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Seperti ini. Ini adalah gambar saya dan anggota kelompok saya sedang praktikum di antara gedung teknik mesin dan teknik sipil. Baiklah, saya rasa sampai di sinilah hasil presentasi saya tentang laporan yang keempat, mengukur garis lurus terhalang bangunan. Kalau ada kesalahan kata dan kesalahan materi, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.